Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Wuliati Wahyu Subagio dari kelas 4A1. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan undang-undang yang berkaitan dengan komunikasi dan dinilai bertentangan dengan UUD 45. Berikut penjelasan videonya. Kebebasan berpendapat merupakan hak dari setiap masyarakat dalam mengutarakan pendapatnya mengenai kritik dan opini. Di Indonesia, kebebasan berpendapat dan berserikat atau berkumpul sepenuhnya dilindungi oleh Pasal 28 UUD 45 yang berarti bahwa kita bebas mengutarakan pendapat ataupun berkumpul berserikat di negara kesatuan kita ini. Nah, seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi menjadikan media untuk mengemukakan aspirasi secara bebas dan terbuka dengan tulisan maupun lisan, dengan memanfaatkan jejaring sosial tentunya. Dengan melihat tingkat pertumbuhan internet tersebut dan akses kebebasan berpendapat itu sendiri, maka untuk mengatur hal tersebut dikeluarkanlah sebuah undang-undang informasi dan transaksi elektronik oleh pemerintah Indonesia yang sering kita sebut sebagai UU ITE. Nah, UU ITE itu sendiri merupakan suatu aturan perundang-undangan yang berisi peraturan mengenai perilaku manusia dalam penggunaan teknologi, terutama teknologi komunikasi. Seperti pada pasal 27 ayat 3 UU ITE yang menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Nah, dalam pasal ini terdapat kerancuan mengingat pencemaran seperti apa yang dapat dikategorikan melanggar pasal ini. Gitu. Bahkan, dengan adanya pasal penghinaan dan pencemaran, UU ITE yang disahkan pada tahun 2008 ini sering dimanfaatkan pelapor untuk meredam upaya kritis masyarakat yang mayoritas pelapor adalah orang-orang yang memiliki keluasan seperti politikus, pejabat daerah, dan lain sebagainya. Masih ingat dengan kasus Prita Mulyani? Seorang ibu rumah tangga yang dipenjarakan oleh pihak Rumah Sakit Omni International Hospital Tangerang hanya karena dia mengirimkan surat elektronik mengenai pengaduan atas pelayanan rumah sakit tersebut. Curahan hati pada kawan lewat surat elektronik atau email menyeret seorang ibu rumah tangga masuk penjara. Tanpa sempat pamit harus meninggalkan dua buah hati yang salah satunya masih menyusui. Rindu ibunda sudah pasti meski kedua bocah tak bisa menyampaikannya lewat kata-kata. Kalian ke mana? Saya tidak tahu. Waktu itu jatuh saya tanya-tanya, saya tidak tahu Pak. Saya tidak tahu sama sekali. Jadi pas saya pergi ketiga kali itu saya tidak pamit atau saya sampai minta-minta, ya Allah, saya minta semuanya saya ketemu. Saya kejahatan saya tidak memperbolehkan, ya Allah. Menjadi tangan beberapa kemana? Alasan penahanan Prita Mulyasari adalah karena ia dituding melakukan pidana pencemaran nama baik, seperti diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jika tidak berhati-hati dalam menyuarakan pendapat atau unek-unek di dunia maya, bisa jadi hukum ini juga dapat menyeret Anda. Bermula dari keinginan hati mengeluarkan unek-unek karena kesal dengan layanan kesehatan yang diterimanya, tulisan Prita Mulyasari lewat surat elektronik ini akhirnya menjadi masalah. Ini juga peringatan bagi siapa saja yang hendak mengeluarkan unek-unek di ranah publik. Kalau menulis email itu sendiri sih nggak masalah ya. Tapi seandainya email itu mencangkut pencemaran nama baik atau menyangkut masalah perjudian, kemudian ancaman, kemudian unsur
SARA dan lain-lain itu bisa diancam pidana seperti yang diatur di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya di pasal 27 ayat 3 seandainya itu menyangkut masalah pencemaran nama baik. Pasal yang dimaksud dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur pencemaran nama baik. Ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Tapi interpretasinya masih jadi tanda tanya karena punya celah membatasi ekspresi. Blogger Iwan Piliang sempat mengajukan uji materi terhadap undang-undang ini, namun ditolak Mahkamah Konstitusi. Kan hak publik untuk tahu pelayanan publik, sementara diekspos ke publik, ya kan? Lalu sekarang harus mendekam penjara. Kita kan menggugat pasal 27 ayat 3 itu nggak masuk akal gitu. Karena Yungto 45-nya hukuman 6 tahun, denda maksimum 1 miliar. Begitu 6 tahun ada kan di penjara begitu tersangka. Kasus Bu Prita seperti itu. Juru bicara Departemen Komunikasi dan Informasi mengakui keberadaan pasal yang menjerat Prita menakutkan masyarakat. Meski demikian tetap diperlukan sebagai kepastian hukum. Nah, pengaduan yang dilakukan oleh Prita Mulyani itu merupakan pendapat kritis dari seorang pasien atas ketidakpuasannya dengan pelayanan rumah sakit tersebut, dengan harapan rumah sakit dapat lebih baik lagi, terutama dalam hal pelayanannya tentunya. Nah, dalam kejadian ini sudah tergambar jelas bahwa mengenai pembatasan bahkan menekan atas sikap kritis masyarakat. Ada beberapa ketentuan dalam UU ITE yang berpotensi mengancam kebebasan berpendapat yang seharusnya dilindungi oleh UUD 45. Di antaranya yaitu Pasal 27 ayat 1 mengenai kesusilaan, Pasal 27 ayat 3 mengenai pencemaran nama baik yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu Pasal 28 ayat 1 mengenai kebohongan berita, dan Pasal 28 ayat 2 mengenai SARA. Dalam Pasal 27 dan 28 UU ITE berpotensi mengebiri pers karena berita pers dalam wujud informasi elektronik, yaitu melalui internet, terkait dengan kasus-kasus korupsi, manipulasi, dan sengketa dapat dinilai sebagai penyebaran, pencemaran, atau kebencian oleh UU ITE. Nah, karena semakin krusialnya atau seriusnya perdebatan permasalahan kebebasan antara hak dasar manusia dalam berpendapat menggunakan teknologi dengan UU yang mengatur kebebasan berpendapat itu sendiri, beberapa solusi terbaik harus segera dapat diwujudkan guna terselesaikannya kasus ini, seperti dengan merevisi isi UU ITE yang bertentangan dengan UUD 45 tentunya, dengan memuat ketentuan HAM dalam kebebasan berpendapat, menjelaskan hal-hal yang dianggap ambigu dalam UU ITE. UU ITE tidak digunakan dalam kaitan berita di media massa baik cetak maupun media online, dan UU ITE harus di bawah UU Pers jika terkait dengan masalah dan kasus penyiaran atau pemberitaan. Nah, dengan beberapa solusi tersebut sekiranya dapat menjadikan suara kebebasan berpendapat rakyat Indonesia dapat terjaga tanpa harus takut terjerat dalam UU ITE atau pasal karet. Karena sudah banyak sekarang korbannya baik artis maupun warga-warga masyarakat lainnya. Sehingga sikap kritis masyarakat terhadap para pemimpin dapat terus meningkat.
Sekian penjelasan mengenai UU ITE atau undang-undang yang berkaitan dengan komunikasi yang bertentangan dengan UUD 45. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.